Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan kita bersyukur kembali hari ini Tuhan memberikan kehidupan, nafas, dan tentu kasih-Nya selalu baru dalam hidup kita. Kita sudah belajar tentang bagaimana kita menjadi pribadi generasi yang tangguh atau dewasa di dalam Tuhan. Karena Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu adalah mempelai pria dan gereja sebagai mempelai wanita. Tentu dilarang orang menikahi wanita yang tidak dewasa atau di bawah umur. Kristus tentu tidak akan menikah dengan gereja yang tidak dewasa. Kita perlu bertumbuh terus dalam kedewasaan, kesepadanan dengan Kristus. Karena itu benar kalau kita perlu bertumbuh menjadi generasi gereja pribadi yang tangguh. Pribadi yang tangguh tidak lahir dengan kemudahan-kemudahan. Pribadi yang tangguh lahir dari proses kesulitan-kesulitan di mana dia bisa menghadapi itu dan dia bisa memenangkan situasi-situasi sulit di dalam kehidupannya. Karena itu Bapak Ibu, saya percaya bahwa ketika kita terus bertumbuh menjadi dewasa, menjadi pribadi yang tangguh, kita sudah belajar bahwa untuk bertumbuh menjadi tangguh, kita perlu apa Bapak Ibu? Perlu menjadi pelaku firman. Kita perlu menjadi pribadi-pribadi yang terus bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi kita perlu menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita perlu menikmati setiap proses yang terjadi dalam hidup kita. Kita perlu melihat bahwa semua hal ujian terhadap iman kita itu menghasilkan yang namanya ketekunan. Dan biarkanlah katanya ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya apa? Supaya kita menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan satu apapun juga. Masih ingat prinsip yang saya bagikan bahwa kesulitan-kesulitan melahirkan orang-orang yang kuat. Orang-orang kuat menciptakan kemudahan. Tetapi kemudahan melahirkan orang-orang yang lemah. Karena itu saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat sebuah contoh di dalam Alkitab. Yaitu tentang satu pribadi yang sangat tangguh, ya, bernama Daud. Satu hari Daud mengalami fase yang namanya ketika proses dia sebelum menjadi raja. Kita sama-sama tahu bahwa ada satu keadaan di sebuah kota bernama Ziklag. Ya, di Ziklag itu Daud mengalami satu proses di mana di dalam peperangan itu dia menghadapi satu keadaan yang luar biasa. Karena pengikut-pengikutnya ketika sekian lama berjalan bersama-sama dia, ketika mereka pulang di tempat mereka. Di sini dikatakan dalam 1 Samuel pasal 30 ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag. Pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Dan di Ziklag, para istri Daud dan tentara-tentara mereka ditawan. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika mereka sudah lelah, sudah capek, sampai ingin ketemu keluarga mereka. Dan ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Kalau saudara di posisi Daud dan di posisi tentara Daud, apa yang terjadi? Dan di sini dilihat, ya, kalau kita lihat ayat 4, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai-sampai nangisnya mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Jisril dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena apa? Rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Jadi situasinya mereka lelah, capek, dan ketika sampai kondisinya istri dan anak-anak mereka ditawan. Saudara, sampai situasi itu kesedihan, kekhawatiran, kekecewaan, ketakutan begitu menekan mereka. Sampai tangisannya sampai mereka nggak kuat lagi menangis. Dan biasanya orang kalau sudah terjepit seperti itu, kita lihat di sini perbedaannya. Ketika suasana sudah terjepit seperti itu, orang-orang yang bersama dengan dia didapati ingin melempari Daud. Nah, orang yang kuat, tangguh, Bapak Ibu, ya, kita harus belajar seperti Daud menjadi pribadi yang tangguh. Di sini dikatakan ketika situasinya mereka sudah pedih hati, ya, karena anak-anak mereka laki-laki dan perempuan, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya.
Dalam pelayanan saya terkadang kita, waduh rasanya ingin berhenti, pedih hati kita. Tapi saya belajar seperti Daud. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Amsal mengajarkan, jangan anggap dirimu pintar dan bijak. Percayalah kepada Tuhan, dia akan luruskan jalanmu. Nah, Daud belajar mengalahkan semua situasi yang dari luar menyerang dia, bahkan pikirannya sendiri. Karena Daud ikut menangis. Tapi di sini Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Orang-orang yang tangguh, kalau sudah ingin belajar, kita perlu terus dalam segala situasi meletakkan iman percaya kita kepada Tuhan, menguatkan kepercayaannya. Langkah kedua, Daud memerintahkan untuk imam, bawa efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud, kemudian bertanyalah Daud, kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi yang pertama kita menguatkan kepercayaan kita, yang kedua kita belajar ngobrol, nanya sama Tuhan. Seringkali ketika kita menghadapi tekanan-tekanan, jalan-jalan buntu, kita mulai berpikir begini, caranya begini. Kita ikuti keinginan, kemauan pikiran kita. Ingat, domba itu selalu sesat karena mengikuti keinginannya sendiri. Karena itu Bapak Ibu kita lihat Daud menguatkan kepercayaannya, meneguhkan hatinya. Yang kedua, dia mulai bertanya kepada Tuhan. Ya, seringkali kita banyak nggak bertanya sama Tuhan. Bahkan kita bertanya, orang Kristen aneh. Pergi kemana? Ke dukun-dukun, ke pohon besar, orang-orang pinter yang katanya bisa menjadi jawaban. Daud tidak bertanya kemana-mana. Daud tanya kepada Tuhan. Berdoalah, libatkan Tuhan. Terkadang jalan-jalan saya, jalan-jalan saudara mungkin sudah terbentur sedemikian rupa. Banyak situasi yang menyedihkan hati kita. Tapi coba mulai menjerit, datang sama Tuhan. Tuhan. Dan ketika Daud mulai bertanya sama Tuhan, apakah aku kejar mereka? Kususulkah mereka? Ya, dan ingat, betullah kata Alkitab mengatakan, manusia, kita hidup ini bukan karena roti, tapi karena perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Allah. Ketika Daud menguatkan hati, bertanya sama Tuhan, firman Tuhan datang. Tuhan jawab, ya kejar. Kau akan dapat menyusul dan melepaskan tawanan. Ketika ingat seorang panglima, perwira datang sama Tuhan. Ya, Tuhan datanglah. Dan dia hanya berkata, ya Yesus berkata, aku mau datang. Tapi panglima ini ngerti prinsip iman, prinsip Alkitab, prinsip Tuhan, prinsip kerajaan surga. Tuhan, kau nggak perlu datang, sepatah kata saja. Jadi sebenarnya dalam hidup kita ini semua masalah kita. Ketika firman Tuhan datang dalam hidup kita, masalah kita tuntas, selesai. Dan itu yang terjadi dengan perwira itu. Hambanya sembuh. Langit bumi ini jadi hanya dengan sepatah kata. Persoalannya kita sering hidup mengandalkan roti. Hal-hal lahiriah, kepintaran, kehebatan kita. Apa yang ada di pikiran saudara? Masihkah engkau rindu? Alkitab berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Dan ketika Daud mendapatkan firman Tuhan, dia praktekkan. Dan sudah tahu ujungnya kalau saudara baca. 1 Samuel pasal 30 ini peristiwa di Ziklag. Daud mengalami kemenangan yang sangat besar dalam hidupnya. Ya, ada saja jalan Tuhan. Mari kita belajar taat, belajar patuh. Ya, ketangguhan kita. Kita menjadi orang Kristen yang kuat dan tangguh. Ya, bisa diandalkan, tidak lemah, tidak cengeng, tidak loyo, tidak rapuh. Ketika kita belajar, selalu menguatkan hati kita kepada Tuhan. Selalu bertanya-tanya kepada Tuhan. Dan kita tahu ujungnya ketika kita dapat firman. Saya dalam hidup ini ketika Tuhan berfirman. Ya, kemarin ketika menghadapi pernikahan anak, jujur saya khawatir. Bagaimana, seperti apa. Tuhan berkata jangan batasi aku. Kata-kata itu meneguhkan hati saya. Ya, dan saya percaya tetap sampai hari ini. Jangan batasi Tuhan. Kita butuh firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Jangan anggap dirimu pintar dan bijak. Orang-orang kuat lahir dari situasi-situasi seperti kayak Daud seperti ini. Kiranya pagi hari ini Tuhan memberkati kita semua. Tetap teguh, tetap kuat. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Kita punya Tuhan. Ya. Tuhan menuntun kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kau yang memberkati dan menolong anak-anakmu dimanapun mereka berada. Berbicaralah, berfirmanlah. Kami butuh satu saja perkataanmu.
keluar dari mulutmu. Kami dengar di hati, di pikiran kami. Tuhan, impresi-impresi yang datang dari Tuhan. Dan itu cukup seperti panglima itu. Cukup Tuhan, Engkau katakan satu patah, hambaku pasti sembuh. Berfirmanlah Tuhan, dan keadaan kami pasti berubah. Seperti langit bumi tercipta hanya dengan sepatah kata firman Allah. Karena itu ajar kami terus untuk menempatkan firman-Mu di hidup kami dengan benar. Terpujilah Engkau Tuhan. Ada tangan Tuhan yang kuat menjamah dan menolong hidup kita saat ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ya Allah. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.